Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilina Syifarehan dengan NIM 444123026 kelas 2A. Di sini saya ingin mempresentasikan praktikum statistika dengan materi histogram dan daun yang diampu oleh dosen Dr. Nat Tek Weksi Budiaji SSI MSc dan asisten dosen saya yang bernama Dame Nurfala. Langsung saja ke materinya. Di sini saya sudah menyiapkan pengertian dari histogram menurut Bounds dalam Nasution 2015 halaman 136. Histogram adalah alat untuk menunjukkan variasi data pengukuran seperti berat badan sekelompok orang, tebal plat besi, dan sebagainya. Seperti halnya dengan Pareto Curve, histogram berbentuk bar graf yang menunjukkan distribusi frekuensi. Di sini juga saya sudah membuatkan data Excel, data histogram. Di sini saya sudah membuatkan data Excel-nya. Terus di sini juga ada pengertian dari dahan daun, diagram dahan daun. Jadi pengertiannya yaitu diagram dahan daun merupakan salah satu bentuk visualisasi data sederhana yang memetakan setiap observasi data mentah ke dalam dua bagian plot, yaitu bagian batang dan bagian daun. Dengan demikian, setiap informasi dari observasi data mentah tidak hilang. Diagram daun, diagram ini sekarang sangat populer di dunia statistika. Di sini juga saya sudah menyiapkan data dan daun. Saya beri nama data umur petani. Di sini juga ada Excel-nya. Sudah terlihat. Oke, jadi langsung saja ke RStudio, kita eksekusi ya. Jadi yang pertama itu kita buat script baru dulu. Nah, setelah muncul script ini, kita masukin import data dari Excel yang sudah saya buat, yaitu pencet browse. Setelah itu kita cari Excel yang udah saya buat. Nah, di sini ada Excel pendapatan 2, saya namai pendapatan 2 supaya gampang. Habis itu kita open. Nah, setelah itu kita tunggu. Habis itu setelah datanya ini udah muncul, langsung kita import. Nah, datanya udah ke import, langsung aja kita eksekusi ya. Jadi yang pertama-tama saya ingin mengasih judul. Di sini ada pagar. Saya mau masukin judul histogram tanpa ggplot dengan data set. Nah, sudah. Habis itu langsung ke codingan berikutnya, masukin pendapatan. Nah, di sini kan udah ada nih. Jadi langsung aja kita klik. Nah, udah. Habis itu kita run. Karena udah muncul nih datanya di sini ya, data pendapatannya. Habis itu kita langsung aja ke codingan berikutnya, yaitu kita tulis his. Nah, di sini kan udah ada, jadi langsung ketik aja deh. Ketik, habis itu masukin pendapatan, terus dolar. Terus kita ketik lagi sini karena udah otomatis ya. Jadi kita ketik aja langsung pendapatan. Setelah itu kita kasih koma, terus kita ketik lagi main. Habis itu masuk, kita beri tanda kutip judul untuk diagramnya ya, histogramnya maksud saya, maaf, histogram pendapatan. Nah, ini saya sudah kasih judul. Habis itu kita langsung run aja. Nah, di sini sudah muncul nih histogram pendapatannya, dan sini juga ada judulnya juga. Kita langsung aja ke codingan berikutnya, langsung pencet his yang tadi. Langkah-langkahnya masih sama. Kita ketik lagi aja. Terus kita ketik dolar. Habis itu kita ketik koma, min, sama dengan di sini juga kan ada kutip. Langsung kita masukin yang tadi, histogram pendapatan. Nah, udah nih di sini. Habis itu saya mau warnain histogramnya. Jadi saya masukin color ya. Jadi di sini koma dulu baru color. Nah, sini terus saya pengen warna pink karena saya suka warna pink. Setelah color, nah di sini tuh saya tuh pengen butuh sisi-sisinya tuh hitam. Jadi saya pengen warnain warna hitam juga. Ketik koma, habis itu kita ketik border. Nah, udah muncul otomatis ya. Jadi langsung aja kita warnain tanda kutip black, warna hitam. Nah, habis itu kita run. Nah, di sini udah muncul nih warnanya. Habis itu kita lanjutin ke codingan berikutnya. Jadi di sampingnya black ini, warna hitam ini ada, saya mau masukin koma.
Terus abis itu masukin xlab, terus tanda kutip pendapatan, masukin lagi pendapatan yang tadi, pendapatan 2. Abis itu saya mau masukin lagi koma, masukin lagi ylab. Nah ini setelah itu tanda kutip lagi, saya masukin frekuensi. Nah habis itu kita run. Nah udah ada nih di sini di bawahnya ada pendapatan 2 ya, kelihatan ya. Habis itu kita lanjut lagi ke codingan berikutnya. Jadi di sini saya pengen masukin koma lagi. Habis itu xlim, di sini tulis lagi xlim. Nah karena udah muncul otomatis, kita ketik aja langsung. Habis itu saya mau masukin c dalam kurung 100,200. Setelah itu di sini saya masukin lagi koma lagi dan masukin ylim lagi codingannya. Nah udah muncul nih, karena muncul otomatis, jadi saya mau kasih tanda kutip di sini. Maaf sebelumnya di c dulu, baru dalam kurung ya 0,6. Nah habis itu kita run. Nah udah nih, jadi ini histogram tanpa ggplot. Tadi saya sudah membuat histogram tanpa ggplot dengan dataset, dan ini hasilnya. Sekarang saya ingin mengcoding lagi, membuat histogram ggplot dengan dataset. Yang pertama saya kasih judul lagi di sini, histogram ggplot dengan dataset. Nah setelah itu langsung aja kita ke coding berikutnya. Nah karena datanya sudah diimport, jadi kita langsung aja ya ke codingannya, yaitu kita tulis dulu library nih yang base. Nah habis itu kita ketik ggplot. Nah ini karena udah terinstall juga, jadi kita ketik aja langsung. Setelah itu lalu kita run. Nah udah ada library ggplotnya di sini. Langsung aja ke codingan berikutnya, yaitu kita tulis yang seperti tadi, seperti yang di awal ya, yang histogram tanpa ggplot. Jadi kita langsung aja ke pendapatan 2, ketik, langsung kita run. Nah karena datanya di sini udah muncul, jadi kita langsung aja ke codingan berikutnya, yaitu saya akan menulis ggplot. Nah ini udah ada, jadi langsung ketik aja, langsung otomatis. Jadi caranya itulah pendapatan. Nah otomatis juga kok di sini koma, dan terus di sini saya mengetik AS. Nah terus habis itu pendapatan. Nah di sini tuh ada nih pendapatan 2, pendapatan underscore 2. Jadi kita langsung aja ketik. Habis itu ada dolar. Nah di sini juga otomatis ya, jadi langsung aja enter. Setelah itu run. Nah udah run. Habis itu kita kasih lagi di sini plus, terus tulis lagi geom. Nah geomnya itu geom yang histogram. Kita cari histogram mana, geom histogram, cari dulu nih, ada ya. Jadi kita langsung ketik aja geom histogram. Habis itu di sini ketik AS lagi, AS. Nah udah muncul lagi, kita ketik fill. Nah habis itu saya juga mau warnain warna pink, karena saya juga suka pink banget. Nah kita ketik pink. Setelah itu langsung aja kita run. Nah udah muncul nih warna pink ya, lucu banget. Habis itu di sampingnya pink ini kita ketik lagi plus, di sini kita masukin xlab
xlab. Nah, udah muncul kan otomatis. Kita masukin di sini tanda kutip pendapatan underscore 2. Disesuaikan aja ya sama datanya yang udah terimport. Habis itu kita langsung lagi ketik di sininya itu plus lagi, kita tulis ylab. Nah, ini pendapatan, habis itu kita ketik ylab. Nah, udah muncul ya. Nah, kita ketik lagi nih di sini tanda kutip frekuensi. Kita masukin kata frekuensi. Nah, setelah itu kita run. Nah, ini udah muncul ya. Habis itu langsung aja ke codingan berikutnya. Itu kita tambahin lagi nih, tambahin title. Biar supaya ini tuh ada judulnya, ada namanya, ada titlenya gitu lah. Masukin plus gg title. Nah, udah ada karena otomatis ya dari RS Studio-nya. Langsung aja kita kasih judul nih, judul dari histogramnya supaya orang-orang tuh nggak bingung ini tuh histogram apa sih gitu kan. Jadi kita langsung aja masukin judulnya histogram. Di sini saya pengen masukin histogram pendapatan dari UKM Pandawa. Nah, udah gini. Habis itu kita langsung aja run ya. Nah, di sini kan udah muncul nih judulnya nih, jadi enak banget dipandangnya ya. Jadi kita langsung aja masukin nih, karena saya kayak ada yang kurang gitu. Jadi saya pengen masukin tema. Langsung aja ketik plus lagi, terus kita masukin tema biar supaya ada inilah gitu ya, tema. Di sini juga ada pilihan tema nih. Jadi saya pengen pakai yang dark aja, yang hitam. Habis itu langsung saya run. Nah, ini kan udah berubah jadi cakep banget ya. Habis itu karena udah berubah menjadi cakep banget, kita tambahin lagi nih di sini, ditambahin di codingan berikutnya, yaitu kita tambahin plus lagi. Kita tambahin xlim. Kita tambahin xlim. Nah, udah otomatis ya dari sananya. Di sini juga kita masukin angka 120,240. Sesuaiin aja sama yang di sininya ya. Habis itu kita tambahin lagi di sampingnya, di samping angkanya ini, di samping kurung kita tambahin plus lagi, kita tambahin ylim. Setelah itu kita masukin angka 0,5. Habis itu kita run. Nah, udah nih guys. Jadi ini histogram ggplot dengan data set ya. Ini histogramnya dan ini juga codingannya. Oke, dilanjut karena di sini saya sudah membuat histogram tanpa ggplot dengan dataset dan histogram ggplot dengan dataset. Jadi lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada materi tentang dahan daun ya. Jadi di sini dahan daun itu bahasa Inggrisnya itu stem and leaf. Nah, jadi di sini saya ingin membuat judul dulu. Kita masukin judul ya. Stem pakai tanda apa sih? Pakai caps lock. Stem and leaf. Nah, habis itu kita setelah membuat judul, kita masukin nih datasetnya yang tadi kita udah bikin ya dari Excel yang saya udah bikin. Jadi kita masuk ke pencarian. Setelah itu kita masuk ke mencari datanya. Di sini saya memberi data Excelnya yaitu data umur petani. Oke, kita langsung aja open. Habis itu kita import. Kita tunggu dulu ya. Habis itu kita import. Nah, datanya kan udah keluar nih. Jadi kita langsung aja import. Nah, udah keluar kan datanya. Habis itu langsung aja kita ke codingannya. Jadi kita langsung mencet enter lagi. Di sini saya mau masukin codingan data. Nah, di sini kan udah ada nih, udah tercantum ya data underscore umur underscore petani. Jadi kita langsung pencet aja nih. Udah otomatis. Habis itu kita pencet sama dengan kita pencet lagi, kita ketik lagi read. Nih. Maaf, ini ke caps lock. Jadi kita ketik read maksudnya kita ketik read.delim. Nah, kita ketik, abis itu masukin kata clipboard.
Jadi sini tanda petik dulu, baru kita ketik clipboard. Nah, habis itu kita run. Nah, udah ada kan ini datanya, udah keren juga, udah masuk dan udah biru, berarti tandanya sukses. Habis itu kita masukin lagi codingan berikutnya, yaitu masukin langkah-langkah yang sama. Jadi masukin dulu data umur petani, kita ketik. Habis itu kita run lagi. Nah, ini kan udah muncul nih data umur petaninya. Jadi kita kan pengen tahu nih daunnya seperti apa ya. Kita ketik aja codingannya, yaitu steam. Ini udah ada kan, udah otomatis yang steam grafik. Langsung kita pencet aja ke enter, masukin data umur petani yang tadi ya. Jadi kita langsung pencet aja. Habis itu kita pencet $, langsung aja data umur petani. Oke, karena ini udah, habis itu kita run. Nah, teman-teman, jadi di sini daunnya udah tertera ya di sini nih, di bawah ini. Jadi segitu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf ya bila ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang, atau kata-kata yang mungkin saya kurang jelas gitu untuk menerangkan dari codingan saya gitu kan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya Ilian Asyifa Raihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.